teman-teman, di kota Palembang sudah hadir toko rohani Katolik loh. Letaknya di Jalan Kolonel Atmo nomor 52, tidak jauh dari seberang Gramedia Atmo Palembang. Nama toko rohani itu adalah Rumah Dehonian. Membawa konsep rumahan, interior toko ini sangat homey dan klasik. Nyaman untuk kamu yang ingin merasakan saat teduh dari buku-buku rohani yang disediakan, atau memilih-milih kebutuhan rohanimu sambil menikmati alunan musik gerejani. Kamu bisa mendapatkan buku-buku rohani kesukaanmu, misalnya buku anak, remaja, orang muda Katolik, serta berbagai buku katekese sekitar penerimaan sakramen-sakramen. Demikian juga buku-buku doa devosional, ibadat, dan liturgi. Untuk benda devosional dan liturgi di sini tersedia lengkap. Aneka rosario, salib, serta souvenir, kaos, topi, dan tas bertema rohani. Ada juga paket souvenir seperti paket wedding dan paket rohani untuk souvenir perayaan tertentu dalam keluarga. Misalnya untuk berkat rumah, misa arwah, komuni pertama, ulta kelahiran, atau perkawinan. Peralatan misa untuk imam, lektor, prodiakon, dan misinar pun lengkap. Tahukah kamu, Rumah Dehonian sebenarnya bukan hanya sebuah toko rohani. Ia juga merupakan sebuah penerbit. Kantor penerbit ada di bangunan yang sama, khususnya di lantai 3. Untuk kamu yang ingin mengadakan kegiatan massal seperti rekoleksi, seminar, dan pembinaan lainnya, bisa menggunakan aula lantai 2 yang sangat nyaman. Seperti apa sih rasa nyaman, teduh, dan asrinya Rumah Dehonian? Yuk segera cus ke sini.
muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, tahun liturgi C dengan tema seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Ia melahirkan seorang putra yang akan menggembalakan semua bangsa. Dialah Yesus Kristus yang telah dibangkitkan sebagai buah sulung. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, mohon perhatian untuk informasi berikut ini. 1. Dihimbau kepada kita semua untuk menonaktifkan dan tidak menggunakan gadget atau handphone sebelum dan selama misa berlangsung demi menjaga kekhusyukan dan suasana doa. 2. Dana solidaritas misa petang ini diintensikan sebagai kolekte khusus untuk transport Keuskupan Agung Palembang. Terima kasih atas perhatiannya. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kor dari lingkungan Santa Barbara, Tata Laksana dari lingkungan Santo Antonius, lingkungan Santo Petrus I, dan lingkungan Santa Maria Goretti. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri.
Saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah yang maha kuasa dan kekal, perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang dan langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
bangkai mereka di bawah. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kanan berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dengan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria,
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperlihatkan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Pada suatu hari saya berangkat ke kampus, naik mobil, dan sepanjang jalan saya menyetel lagu rohani. Kasih pasti lemah lembut, suasana hati menjadi damai, sangat tenang. Suasana sukacita dalam batin. Tiba-tiba ketika sedang mendengarkan lagu yang begitu indah, ada seorang pemotor motong jalan saya. Tidak sopan motongnya. Saya klakson untuk memberitahu agar dia lebih baik. Tapi rupanya matanya malah melotot. Lah ini gimana ini? Maka lagu yang tadi saya dengar begitu mendamaikan hati saya, tiba-tiba enggak kedengaran lagi. Hati yang semula damai berubah menjadi dikuasai oleh kemarahan, agresivitas. Saya akan kejar dia. Tapi kemudian lagu itu kedengaran lagi dan saya mengubah lagi sikap saya. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Bapak Ibu, kita kadang merasakan betapa susah untuk berbuat baik. Kadang yang terjadi justru yang mewarnai diri kita adalah keinginan untuk balas dendam, untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, tetapi sebenarnya dalam diri kita yang asli, yang nyata adalah bahwa kita selalu punya keinginan untuk melakukan yang baik. Nah, mungkin kita mau merenungkan sabda Tuhan mulai dari saat ini, dari renungan ini. Yaitu, mengapa kita secara normal, secara natural mempunyai keinginan untuk melakukan yang baik. Ada 3 hal. Yang pertama adalah,
kita berbuat baik dengan tujuan agar orang juga melakukan yang baik pada saya. Kalau ada seorang suami tiba-tiba baik sama istrinya, biasanya ada keinginan agar istrinya juga melakukan yang baik kepada dia. Ada maksud, ada tujuan. Anak-anak tiba-tiba berbuat baik kepada orang tuanya. Kadang-kadang ada maksud agar orang tua juga melakukan yang baik, melakukan apa yang diinginkannya. Maka kita kadang juga melakukan seperti ini, menolong orang lain agar suatu saat kalau saya butuh pertolongan, saya juga akan ganti ditolong. Maka perbuatan baik ini adalah perbuatan yang cenderung berpamrih. Ini adalah perbuatan baik di level yang lebih rendah. Nah, kita diundang untuk menyadari ada motivasi lain yang lebih tinggi, yaitu yang kedua. Orang berbuat baik karena sudah lebih dahulu menerima kebaikan dari orang lain. Yaitu saya seperti karena sudah begitu banyak menerima yang baik, maka saya berbuat baik juga sebagai balasan. Ini yang disebut dengan istilah balas budi. Kita sudah lebih dahulu menerima kasih dari Tuhan, maka kita membalasnya. Entah langsung kepada Dia, entah melalui perbuatan baik kepada sesama kita. Maka perbuatan baik ini lebih dipandang sebagai ungkapan syukur atau perwujudan syukur kita atas segala yang telah kita terima. Maka di sini syukuran, tetapi bukan syukuran dengan makan-makan, tapi syukuran dengan membalas perbuatan baik yang telah kita terima. Nah, ini juga yang sering dianjurkan sebagai perbuatan baik yang Kristiani. Maka kalau kita menggunakan yang kedua ini sebagai landasan untuk berbuat baik, kita sudah ada di jalan yang benar. Maka kita melakukan yang baik sebagai ungkapan syukur kita atas banyak rahmat yang sudah kita terima. Tetapi ternyata masih ada yang satu lebih tinggi daripada ini, yang ada di dalam sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, yaitu begini. Kalau saya mempunyai sebuah gelas kosong dan di tangan kanan saya mempunyai satu botol aqua, dan saya mengisi gelas itu dengan aqua, yang semula gelasnya kosong, lama-lama akan menjadi penuh. Kalau sudah penuh tetap saya tuang, apa yang terjadi? Luber. Saya sudah menuang lagi, maka akan luber terus-menerus. Nah, saudara-saudariku, perbuatan baik sering kita alami seperti peristiwa ini. Kita setiap hari menerima rahmat Tuhan. Sudah penuh, tapi Tuhan tidak henti-hentinya memberi terus kepada kita. Maka apa yang terjadi? Rahmat itu yang baik itu lalu luber. Dan luberan itu mengenai orang-orang di sekitar kita. Seorang suami yang merasakan rahmat yang begitu banyak, setiap hari diisi oleh Tuhan, lubernya kepada istri dan anak-anaknya. Kalau ada seorang anak di dalam keluarga menerima kebaikan yang begitu banyak dari orang tuanya, setiap hari sudah penuh diisi terus, luber kepada teman-temannya, kepada pelayanan di gereja. Maka perbuatan baik kita itu menjadi perbuatan baik yang spontan. Bahkan tidak sungguh kita inginkan, kita secara spontan berbuat baik. Ada banyak yang terjadi seperti ini dalam hidup kita. Maka perbuatan baik kita adalah sebuah kelanjutan dari rahmat Tuhan yang begitu banyak dikaruniakan kepada kita. Ini perbuatan baik yang ada di tingkatan paling tinggi. Maka mari kita menyadari bahwa begitu banyak rahmat Tuhan yang akhirnya mesti kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu kita bertanya sekarang, bagaimana melakukannya? Supaya yang baik, yang otomatis itu bisa benar-benar kita layani, kita wujudkan dalam hidup kita. Saudara-saudari,
jiwa dan tubuh kita itu selalu bekerja bersama untuk mewujudkan kebaikan itu. Tubuh kita membantu jiwa kita, tetapi juga sekaligus jiwa kita membantu tubuh kita untuk melakukan yang baik. Begini penjelasannya, kita sering mempunyai niat baik dalam jiwa kita. Misalnya niat untuk menjadi sabar. Niat ini harus dibantu oleh tubuh kita. Niat yang ada dalam jiwa dibantu diwujudkan dengan tubuh kita. Mulutnya dijaga agar tidak mengungkapkan kata-kata kemarahan. Atau juga tangan kita dijaga agar tidak ringan tangan memukul orang lain misalnya. Maka jiwa yang ingin sabar dibantu oleh tubuh kita. Niat untuk berderma misalnya dalam batin kita perlu diwujudkan dengan kaki yang melangkah mendekati orang yang membutuhkan, tangan yang mengulur memberikan sesuatu. Maka jiwa yang ingin berbuat baik dibantu oleh raga kita. Tetapi juga sebaliknya, kadang-kadang raga kita ingin menjadi baik. Sudah merasa kurang sehat, lalu butuh untuk melakukan diet. Diet itu kalau hanya digerakkan oleh tubuh kita, kadang tidak terlalu kuat. Hari ini diet, besok, sekali-sekali nggak apa-apa. Nah, dibutuhkan sebuah bantuan dari jiwa kita yang memberi semangat agar tubuh kita yang ingin membuat yang baik itu dibantu, diwujudkan. Maka saudara-saudariku, jiwa dan badan saling membantu untuk menuju kepada kebaikan. Kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, disitulah yang tadi kita renungkan mendapatkan maknanya. Menjadi bagi kita ajakan agar jiwa dan raga kita saling membantu untuk mencapai kekudusan. Jiwa yang berkeinginan baik dibantu oleh raga untuk mewujudkannya, dan badan yang ingin menjadi baik ditopang dengan semangat dan disiplin dari jiwa kita. Maka kita ambil bagian di dalam kekudusan Maria dengan cara menguduskan jiwa dan raga bekerja bersama mencapai kekudusan. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Maka marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Bapa melalui Putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka
selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur bersama keluarga Martinus Silitonga atas ulang tahun kelima Cornelius Celo Silitonga. Semoga ia kau limpahi dengan kesehatan yang baik, juga rasa kasih dari keluarga menyemangatinya untuk bertumbuh berkembang menjadi anak yang membanggakan keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas Bunda Maria yang terangkat ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji juga jaminan bagi keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita. Sangue Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di vita dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah sekarang kita bersama-sama mendoakan cara hidup baru menggereja komunitas basis gerejawi. Kita berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaraan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Yang pertama, berita tabisan imam di Keuskupan Agung Palembang. Pada tanggal 27 Agustus, Frater Diakon Gregorius Firdiawan Mubin SCY dari Paroki Santo Mikael Tanjung Sakti akan menerima tabisan imam bersama beberapa frater lainnya di Paroki Santa Maria Tugumulyo. Untuk itu, kami mohon doa dari umat agar Frater Diakon Firdi dapat menerima rahmat tabisan imamat dan kemudian menjadi pelayan yang kudus dan rendah hati. Bila umat merasa perlu menyampaikan masukan atau suatu hal yang kiranya perlu diperhatikan berkaitan dengan Frater Diakon ini, silahkan menyampaikannya kepada Pater Provinsial SCY Indonesia. Yang kedua, jadwal misa. Mengingat bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus, Sekolah Saverio Sekojo akan melaksanakan upacara kemerdekaan RI, maka diputuskan bahwa misa hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 kita selenggarakan pada pukul 9. Yang ketiga, ragam kegiatan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Yang pertama, lomba gaple oleh Paguyuban Gaple. Ketentuan lomba. Peserta adalah umat Samfrades yang merupakan utusan lingkungan atau komunitas. Maka, pendaftaran peserta dilakukan dengan mengisi Google Form yang dikirimkan melalui Ketua Lingkungan. Technical meeting dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus, pukul 19 di Angela Merici. Lomba dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus, pukul 20 di Plaza. Setiap peserta diminta untuk hadir setengah jam sebelumnya untuk registrasi ulang. Disiapkan hadiah berupa uang tunai bagi para juara. Juara pertama mendapat Rp1 juta, juara kedua mendapat Rp600.000, juara ketiga mendapat Rp400.000, juara keempat mendapat Rp200.000. PIC Bapak Yopi. Yang kedua, perlombaan untuk anggota Bina Iman Anak, anggota Remaka dan rekan-rekan OMK. Perlombaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus setelah misa di Balai Paroki dan lapangan SMA Saverius 4. Kode berpakaian untuk peserta merah putih. Pendaftaran peserta lomba dilakukan melalui Google Form yang dibagikan di grup masing-masing serta melalui Ketua Lingkungan. PIC kegiatan, Fani, Leo, dan Gesti. Yang ketiga,
Nasi murah oleh Wanita Katolik RI DPC Samprades. Kegiatan nasi murah yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus di Plaza mulai pukul 8 sampai 13. PIC Ibu Esti Richard dan Ibu Rosita. Informasi baptis balita. Seksi katekese akan menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal berikut. Rekoleksi bagi para orang tua dan wali baptis yang dilanjutkan dengan gladi bersih hari Minggu tanggal 24 Agustus pukul 10 di ruang Teresia. Penerimaan sakramen baptis hari Minggu tanggal 31 Agustus pukul 10 di gereja. Formulir pendaftaran diambil di Sekretaris Lingkungan PIC Hendra Fantoni. Penerimaan dana misa minggu lalu. Misa kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudariku, menekankan beberapa pengumuman yang tadi sudah disampaikan. Jadi minggu depan, misa yang hari Minggu bukan jam 8 tetapi jam 9. Dan sesudahnya akan ada lomba-lomba, maka anak-anak, remaka, BIA, dan OMK ya, diundang untuk berpartisipasi di dalam lomba yang akan diselenggarakan di paroki kita. Dan untuk yang tadi kita doakan, yang berulang tahun kelima, Celo, apakah hadir di sini? Hadir ya. Selamat ulang tahun, Celo. Dan sekarang kita berterima kasih juga untuk semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Kor dari lingkungan Barbara dengan dirigen Ibu Dwi dan Duma dan organis Kresen, para lektor, pemazmur, putra-putri altar, Bapak Ibu Prodiakon, dan juga petugas tata laksana, dan juga yang selalu setia menghias gereja kita dengan sangat indah. Para pelayan yang menghias altar gereja dengan indah, juga teman-teman yang ada di multimedia. Terima kasih atas pelayanannya. Sekarang kita masih mau mendengarkan sedikit perkenalan dari seorang yang baru datang ke paroki kita. Bapak Ibu Prodiakon dan Miss Dinar tetap berdiri, nggak apa-apa, sebentar aja. Frater yang akan hadir di tempat kita, silahkan Frater. Terima kasih Romo untuk kesempatannya. Baiklah, untuk Bapak, Ibu, Suster, Romo, Diakon, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Masih semangat? Masih ya. Sabar ya yang sudah berdiri. Baiklah, perkenalkan nama saya Frater Simeon Salos Epri Sanjaya SCY. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Frater Meon. Ya, Meon aja ya, nggak pakai G ya. Ya, jadi ceritanya setelah saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di Jogja, Filsafat dan Teologi, Kongregasi SCY mengutus saya untuk menjalani masa top atau tahun orientasi pastoral dan panggilan di paroki ini. Jadi kurang lebih selama 1 tahun ke depan saya akan tinggal di paroki ini, khususnya di pastoran ya. Ya, untuk pertama untuk belajar berpastoral, dan yang kedua untuk ya bisa
membantu karya pelayan pastoral di paroki ini. Jadi untuk lingkungan atau kelompok kategorial tertentu yang mungkin ingin melibatkan saya sangat diperbolehkan. Ya. Tentu juga harus menyesuaikan dengan kapasitas saya sebagai frater topper gitu. Jadi kalau untuk memimpin misa juga nggak bisa gitu kan. Jadi saya rasa itu perkenalan singkat dari saya. Untuk yang lainnya mungkin nanti kita bisa secara pribadi gitu. Sekian dan terima kasih. Frater Meon tanpa G. Selamat datang di paroki kita, selamat menghidupi dinamika beriman bersama kita semua. Kita dukung dengan doa dan segala yang bisa kita kerjakan bersamanya. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
teman-teman, di kota Palembang sudah hadir toko rohani Katolik loh. Letaknya di Jalan Kolonel Atmo nomor 52, tidak jauh dari seberang Gramedia Atmo Palembang. Nama toko rohani itu adalah Rumah Dehonian. Membawa konsep rumahan, interior toko ini sangat homey dan klasik. Nyaman untuk kamu yang ingin merasakan saat teduh dari buku-buku rohani yang disediakan, atau memilih-milih kebutuhan rohanimu sambil menikmati alunan musik gerejani. Kamu bisa mendapatkan buku-buku rohani kesukaanmu, misalnya buku anak, remaja, orang muda Katolik, serta berbagai buku katekese sekitar penerimaan sakramen-sakramen. Demikian juga buku-buku doa devosional, ibadat, dan liturgi. Untuk benda devosional dan liturgi di sini tersedia lengkap. Aneka rosario, salib, serta souvenir, kaos, topi, dan tas bertema rohani. Ada juga paket souvenir seperti paket wedding dan paket rohani untuk souvenir perayaan tertentu dalam keluarga. Misalnya untuk berkat rumah, misa arwah, komuni pertama, ulta kelahiran, atau perkawinan. Peralatan misa untuk imam, lektor, prodiakon, dan misinar pun lengkap. Tahukah kamu, Rumah Dehonian sebenarnya bukan hanya sebuah toko rohani. Ia juga merupakan sebuah penerbit. Kantor penerbit ada di bangunan yang sama, khususnya di lantai 3. Untuk kamu yang ingin mengadakan kegiatan massal seperti rekoleksi, seminar, dan pembinaan lainnya, bisa menggunakan aula lantai 2 yang sangat nyaman. Seperti apa sih rasa nyaman, teduh, dan asrinya Rumah Dehonian? Yuk segera cus ke sini.